kita tuh sekarang kontrak sama Mas Dhani itu udah kayak kontrak utang budi seumur hidup. Dampak dari Mas Dhani bermain politik itu ke kita juga. Bilangin tuh sama bos lu butuh kan. Apa lu ya Neng? Lu kesurupan? Hah? Emang ya gak berubah dari dulu lu? Apa sih lu? Gue bilang lu gak ada di sini ya. Gue bilang gak usah kata-katain gue. Ya maksudnya Mas Dhani bingung aja kan, aku sama Dara tuh kayak apet deket banget. Tiba-tiba memutuskan untuk masing-masing. Oh itu ada terjadi itu Ada. Nggak banyak orang tahu juga. Ini kayak eksklusif banget ya. Iya, ini ampun baru keluar sekarang lah, astagfirullahaladzim. Aku ke psikolog, terus sampai hormon aku keganggu. Aku sampai keluar air susu, Kak. Ya maksudnya harusnya aku gak bisa ngomong, gak bisa cerita gitu. Aku cukup minta maaf sih, maksudnya gara-gara ini jadi rame. Semua apa juga jadi kena. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol sama teman sebaya aku, The Virgin. Sebaya kan, Sebaya banget ya kan. Hai. Kita kan ketemu udah dari sejak Udah lama banget. Ya. Bener sebaya. Silakan diminum loh sambil diminum. Kita mau napak tilas dulu ya. Ada vintage teacups yang mau kita tunjukin buat The Virgin yang sudah 15 tahun bersama. Ini foto ketika kalian masih Oh ini astagfirullah, aku masih punya. Oh itu di salah satu media ya itu. Iya, satu media. 2000 berapa ya? Itu kayak 2010 ya? 2010-an, 2009. 2009. The Virgin baru-baru nongol tuh Kak. Ya ampun ya, masih ada lagi sih. Ya Allah. Ya Allah, ini malah 2008 yang tengah. Bener. Di The Rock Cafe, kafenya Mas Dhani. Oh iya, ada lagi ya ampun. Bayang ya? Ini 2008 Oh iya, nih. itu 2008 sebelum The Virgin keluar. Ya lo pektai banget. Pektai banget. Oh iya loh. Shadingnya masih tebal banget ya. Lo pektai banget. Ya udah zaman dulu ala gotiknya ini banget Oh, itu iya ya. ini makanya Dara bilang pektai itu yang bawah. Kalau yang atas, Dara belum kenal makeup itu Kak yang atas. Oh yang 2008. 2008 itu. Baru meletek ya. Meletek banget itu. Belum ada malah The Virgin, baru photoshoot ya kita ya. Oh itu baru ketemu nih, Baru ketemu, kenal. baru kenal. Aku ingat banget itu di hotel The Rock waktu itu lagi ada acara gitu, The Rock sama Mas Dhani juga disuruh foto. Karena kita baru kenal kan, foto-foto gitu. First impression kamu apa sih kita pertama kali ketemu Dara? Kalau aku kan karena waktu itu udah duluan disuruh Mas Dhani lihat Dara di TV, kan waktu itu Dara Mama Mia tuh. Jadi aku disuruh ibaratnya kayak ngaudisi gitu loh, Mita mau nggak sama ini gitu vokalis. Mas aku mah terserah Mas Dhani, jadi aku udah lihat. Ya bagus, maksudnya ya cantik, terus masih muda banget. Suaranya juga tipikalnya Mas Dhani lah, serak-serak basah. Iya. Jadi aku udah lihat Dara duluan di TV sebelum Dara lihat aku. Oh, itu kan berarti kamu pertama kali lihat dia gimana? Aku di studio. Studio terus mereka ngadepin ngebelakangin aku kan sama mama gini. Itu cewek apa cowok ya? Aku dulu tomboy banget Kak, rambutnya Pendek banget, Iya, itu. pendek banget. Parah. Padahal aslinya jiwanya kan beda dikebongkar katanya. Ini kan kamu terlihat feminin. Feminim. Padahal kayak laki gitu. Kalau Aku ini malah bawa kayak ibu-ibu. Tukang beberes aku mah. Iya. Itu kan kalian dipertemukan tuh ya, tapi bisa bertahan sampai sekarang 15 tahun. Betul. Dan sebagai tonggaknya kalian keluarin album baru. Iya. Album baru rilis 30 Agustus kemarin. Judulnya adalah apa? Full Circle. Full Circle. Dengan recycle lagu Bimbi. Ini punya Eyang Titi. Sama ada lagu apa sih? Cinta juga ya? Cinta tuh album pertama, lagunya album pertama. Mama Ina. Oh. Jadi tiap album tuh di Virgin tuh punya 3 Kak. Ada semua tuh recycle-nya. Recycle ya. Kali ini yang pilih. Ada kali ini lagunya Eyang Titi Puspa. Oh, itu benar-benar untuk menandai 15 tahun. Iya sih ya, spesial ya. spesial banget. Spesial banget karena udah 10 tahun kita nggak keluarin album. Ya 10 karena tahun. 10 tahun. Jadi dari 15 tahun 10 tahun. Iya. Itu juga kan karena sesuatu dan lain hal, up and down gitu, banyak ini itulah. Itu yang mau kita bahas. Banyak rintangan. Banyak rintangan. Tapi ya, Masya Allah loh, kalian bisa terus berdua gitu ya, walaupun Alhamdulillah. up and down, Iya, and down betul, muncul betul. kan. Kalau yang lain lah udah ganti vokalis lah, apa segala macam gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Padahal Masih sempat awet. ada apa? Sempat
Ada. Sempat ada apa ya? Enggak, kamu katanya sempat minta karena ada masa-masa sepi job waktu itu. Di tahun berapa tuh? 2015 ya? Iya, tapi sebenarnya ya dibilang sepi ya, namanya musisi kan ada up and down ya kan kita bilang ya. Cuman kayak waktu itu emang karena musim politik kali ya. Jadi kayak dampak dari Mas Dhani bermain politik itu ke kita juga. Gitu Kak. Jadi imbasnya parah banget gitu. Nggak cuma kita, anak-anaknya beliau juga kan. Yang lainnya juga. Sampai kayak kita pernah ngalamin mau manggung dicekal. Kita pernah mengalami itu. Terus kita mau manggung, udah manggung di cancel. Bahkan sampai ada ini salah satu bos yang pada saat itu ya kan lagi musim-musimnya rasis ya. Mohon maaf banget gitu. Ya jadi kayak bosnya itu memang ini manggil kita terus bilangin tuh sama bos lu butuh kan, ibaratnya kayak gitu loh. Dan beliau kan nggak tahu gitu anak buahnya mengalami itu. Tapi pada saat itu memang ngeri Kak. Musim-musim maksudnya ya ngeri lah ya namanya politik ya. Karena Virgin kan maksudnya kita pengennya berkarya doang gitu, nggak mau kesana, tapi itu real kita rasain gitu. Tapi nggak pernah cerita nih ke... Nggak, Mas Dhani nggak tahu. Mas Dhani nggak tahu. Sekarang jadi tahu. Baru kali ini cerita. Tapi sekarang udah aman karena kan beliau udah ada di pemerintahan, jadi kayak kita udah aman gitu, udah aman Kak gitu. Jadi kayak udah lega aja gitu, udah lega. Tapi kita mengalami masa kelam itu. Masa kelam itu. Banget. Dan kalian kenapa nggak cerita? Ya gimana ya? Kita mah diem aja ya gitu. Padahal sendiri dalam keuangan pribadi kalian sendiri kondisinya gimana tuh pada saat itu? Oh tapi alhamdulillah sih waktu itu ya, keuangan mah alhamdulillah. Cuman ya namanya ngalamin begitu. Jadi yang serem itu adalah itunya, ya, kondisi karena kan itu. Mohon maaf waktu itu kan rada rasis ya, gitu. Jadi sementara yang bekerja sama kita tuh bos-bos itu kan banyaknya begitu. Jadi mereka merasa, jadi kayak aduh maaf Pak, maaf kok kita kan nggak ikut-ikutan gitu politik. Pernah di bandara juga inget nggak? Di apa di bandara pas kita di X-ray gitu kan, The Virgin katanya, gimana bos lu? Nggak tahu. Walah katanya, masa anak buahnya nggak tahu? Gituin. Kita langsung iya Pak, iya gitu doang kita mah. Serem. Ya ampun, ya udahlah. Itu berapa tahun tuh? Jadi bukan karena honornya kemahalan ya, bukan ya? Oh kalau itu kan imbas juga pastilah. Kalau ada aneh-aneh kan orang ngapain mau ngambil Virgin mahal-mahal. Orang bosnya begitu, pasti kena imbas lah. Oh, jadi bukan karena honor ya, lebih kepada... Iya, juga sih, lebih ke ngeri-ngeri sedep. Jadi Pak Erick kamu minta untuk apa namanya bisa sendiri kan? Padahal kalian tuh sebenarnya punya komitmen nggak akan muncul, nggak akan ngambil job sendiri-sendiri awalnya. Berapa tahun ya sampai 2015? 2015. Berarti awal mula Dara memutuskan untuk bersolo karir tuh 2016. Tapi itu ngomongnya baik-baik Kak, di bandara, inget gak? Ya, kita ngomong baik-baik. Karena kan maksudnya kayak ini lagi gonjang-ganjing, terus kalau misalkan terlalu The Virgin mau turunin budget, kita kasihan sama tim. Kan kasihan kan kalau misalkan harus ngurangin fee mereka gitu. Jadi kita memutuskan ya udah kalau The Virgin kemahalan kita ambil satu-satu masing-masing ya. Dara sendiri atau aku sendiri, tapi aku nggak ribetin royalti gitu. Silakan Dara kalau mau bawain, aku nggak akan pernah minta jatah ibaratnya gitu. Tapi sempat Mas Dhani waktu itu sempat bertanya ya, sempat kok iya pastilah, pastilah kan beliau maksudnya kayak kenapa misah gitu loh, maksudnya gitu aja sih. Tapi beliau dukung Dara dan memberikan lagu gitu dari waktu itu ada salah satu musisi. Tapi kamu tadi sempat ngomong kan di awal-awal bahwa ya tapi itu bagian dari perjalanan Kak, untuk mempertahankan The Virgin. Benar. Nggak banyak orang tahu juga kan. Dan itu Dara nggak tahu kalau Ahmad Dhani sempat nanya kok gitu. Bukan nanya kok gitu sih, maksudnya kayak kenapa gitu maksudnya. Nggak jujur aja deh. Jujur aja sih. Bener siapa? Kok bener maksudnya kayak ya maksudnya Mas Dhani bingung aja kan, aku sama Dara tuh kayak apet deket banget gitu, kok tiba-tiba memutuskan untuk masing-masing ngejobnya gitu. Saya ya namanya bos, kakak, mentor kita juga, wajar lah gitu. Ada apa nih gitu. Ya maksudnya pertanyaannya beliau kan orangnya kayak ceplos-ceplos kan, nggak pernah yang segamblang itu ngomong gitu. Jadi kayak cuma sekedar bertanya aja sebagai kakak. Dia bertanya soal kenapa kalian milih sendiri-sendiri atau bertanya kenapa kamu nggak minta royaltinya? Enggak kalau enggak. Kalau royalti Mas Dhani menyerahkan ke aku semua. Karena kan memang lagunya lagu Mita ya. Kalau lagunya Mas Dhani mungkin beda lagi. Urusannya beda itu. Tapi itu pun mensupport dia Mas Dhani ya. Banget support Dara banget. Oh, Mas Dhani mungkin bertanya itu karena dia nggak tahu apa yang kita rasain, kita alami. Dan kamu nggak cerita juga? Enggak. Kamu bilangnya apa waktu itu berarti sama Mas Dhani? Kenapa Dara milih untuk atau kalian akhirnya nggak apa-apa sendiri-sendiri? Oh kalau ya itu sih maksudnya kayak ya udahlah gitu, cuma sekadar nanya aja, nggak yang. Enggak, kamu nggak jawab apa? Kamu jawab apa nggak? Aku nggak jawab apa-apa karena aku juga awalnya nggak tahu kalau Dara solo. Hah?
Hah? Maksudnya memutuskan untuk bikin single. Kalau solo job iya tahu, kita udah ngobrol, tapi aku nggak tahu kalau ternyata Dara merilis single solo. Itu sih yang bikin aku agak sedikit shock. Tapi kalau untuk job off air kita udah ada janjian. Cuman kayak aku nggak kepikiran Dara bakal rilis lagu sendirian gitu. Itu aja sih yang agak. Emang aku nggak ada ngomong ya? Enggak. Masa sih? Aduh. Oh enggak, bener Kak, aku mengakui aku nggak ada ngomong, saya lagi musuhan waktu itu. Kebuka di sini. Enggak Kak, kalau lagi beda circle. Jadi sempat waktu itu tahun 2015 sampai tahun berapa tuh kita emang agak renggang hubungannya. Misalkan kayak kakak adik, cuma ada satu dan lain hal. Aku apa-apa nggak mau ngomong sama dia. Karena emang kita lagi berselisih paham lah waktu itu. iya. Berarti kan kalian emang tiap hari berantem. Iya sih Ya. kalau itu. Cuma ini kayak beda aja, kayak ketarik, dia kayak punya circle sendiri yang emang ngejauhin aku sama dia gitu. Kamu ngerasanya gitu? Emang iya. Iya itu real sih. Emang iya Kak. Emang iya, iya. real. Jujur Tapi, aja. Iya real. Tapi maksudnya kayak ya udah sih itu maksudnya kan ya namanya orang ya Kak. Iya. Mungkin kayak pengaruh mood juga sih mood ya. Mood juga ngaruh loh gitu. Aduh gitu. Jadi karena kamu kesel ya udah aku rilis single nggak Iya, usah iya. ngomong. Ya, Nggak itu ngomong. juga sih. Itu Jadi, yang bikin masalah kerjaan juga aku udah nggak tektokan lagi. Jadi benar-benar kayak berantem, beneran berantem. Gitu. Tapi kamu jujur ya, ini mungkin bukan dia sekarang waktu tuh tahu dia ternyata ngerilis lagu gitu. Bukan cuma job solo sendiri, tapi dia ada Iya, solo ada sendiri. lagunya. Aku Itu agak rasa kaget. Kaget. Iya, aku Terus, kaget. Selain kaget? Selain kaget, aku juga kaget pada saat itu aku lagi berselisih paham sama salah satu orang di RCM. Ternyata mamahnya dia malah merekrut orang itu yang lagi berselisih paham sama aku untuk jadi manajer. Untuk jadi Untuk ada di timnya dia. Iya, untuk handle itu dia. dia. Jadi kayak aku oke gitu Jadi kayak jadi kubu nih gitu. Kayak ngerasa deg karena kan berselisihnya pun dia tahu pada saat itu aku sama seseorang itu. Tapi hubungannya sekarang udah baik banget. Udah baik-baik waktu aja. itu Maksudnya ini pada saat itu. Lagi gonjang-ganjing waktu itu. Makanya dibilang 10 tahun perjalanan di Virgin terakhir tuh memang parah banget gitu. Kita tuh up and down banget. Oh, itu ada terjadi itu ya. Ada. Nggak banyak orang tahu juga. Ini kayak eksklusif banget ya. Iya, ini ampun baru keluar sekarang lah, astagfirullahaladzim. Bener ya. Nah, kamu sendiri lagi ngalamin apa? Kamu ngerasa bahwa dia lagi punya circle baru yang kamu ngerasa dijauhin gitu? Masalahnya aku udah tahu dari awal tuh bahwa circle-nya itu nggak bagus. Karena aku tahu dia dari awal kan, maksudnya dari aku umur 16 tahun tuh aku udah tahu dia kayak gimana Kak. Terus ternyata dia sama circle itu, aku udah ngasih taunya juga udah dablek, udah nggak bisa. Akhirnya bener tuh, gara-gara circle itu kita ngejauh. Ngejauh tuh ngaruh ke kerjaan, ngaruh ke pertemanan, ngaruh ke kayak kakak adiknya itu ngaruh banget. Jadi aku juga ngedeketin dia juga susah. Kayak ada benteng gitu waktu itu. Berapa tahun jadinya tuh masa-masa merenggang itu? Nggak nyampe 4 tahunan. 4 tahunan. Sampai 2019? Iya, betul. Gak pernah ngomong tuh? Ngomong tektokan cuma ala kadarnya. Biasanya kan udah kayak kakak ade ya, apapun sharing, apapun Iya, cerita. iya, benar. Makanya masalah yang papanya dia nongol aja 2019 aku nggak tahu karena dia nggak ada cerita. Biasanya hal sekecil apapun dia cerita kan. Ini aku baru tahu di sini, makanya kok nggak ada cerita, berarti Bakti pada saat lagi berantem. Nah, tapi di masa 4 tahun kalian renggang tuh ada sempat show bareng juga The Virgin? ada. Oh, banyak. Banyak. Tapi lagi adem, lagi dingin tuh. Iya sih bisa dibilang perang dingin iya sih. Kayak udah kayak biasa aja, kayak Biasa. partner kerja doang. Ya, nggak yang Tektokan kayak intimate biasanya gitu. Jadi nggak ada berantem tuh justru ya? Ya karena diem-dieman Iya, soalnya. diem-dieman. Nggak diem-dieman banget sih, maksudnya kalau kerja profesional tetap. Cuman maksudnya kayak perang dingin aja. Dingin. Oh, karena justru kalau mereka lagi berantem tuh lagi akrab. Iya, akrab. Bener. Ngerasa aneh ya, tapi itu rezeki lancar tapi justru. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Cuma nggak tektokan aja. Iya. Kayak biasanya gitu. Alhamdulillah. Terus akhirnya bisa baikannya? Dengan sendiri. Jawabannya sangat Hikmahnya Kak, pandemi sih Kak. pandemi itu. Iya, karena 2020 tuh ya. Nah, itu hikmahnya sih pandemi itu. Apa yang Dari situ kita terjadi? mulai deket lagi ya, mulai deket lagi. Ingat momentumnya apa? Ya gara-gara circle-nya udah menjauh. Enggak juga sih, Iya. enggak juga sih. Iya. Bukan circle yang menjauh, tapi lebih tepatnya aku yang menjauhi. Aku yang ya. sudah menyadari bahwa yang gue lakuin itu salah, iya nggak? Enggak juga sih. Iya, aku aja. Iya, bilang aja iya, biar seneng. Biar seneng. Enggak sih Kak, maksudnya gini ya, udah emang udah jalannya sih. Oh, akhirnya kalian kamu jauh ya? Akhirnya aku maksudnya kayak ya udah narik diri, akhirnya ya udah kita biasa lagi kayak gitu sih, lebih ke situ. Pas balik lagi aku cuma gini, apa gue bilang kan? Nggak bener. Gak gitu Oh, Nggak iyalah. gitu. Jadi Iya. Mita duluan yang halo.
Lu kalau halo-halo mah halo terus. Halo-halo mah. Jadi kamu taunya dia udah mulai tahu lah, kan aku kembali. tanya, oh kok mulai deket nih, kita maksudnya tektokan lagi, oh udah menjauh, oke lah. Tapi ya itu pandemi. Pada saat job lagi sepi lagi tuh. Sepi lagi tuh. Tapi justru alhamdulillah Kak, kita pandemi tuh ada aja. Oh iya. Maksudnya kayak Dara apalagi ya gitu. Kalau kayak aku kan mungkin ada kerjaan streaming, endorsean. Kayak endorse yang biasanya nominalnya nggak terlalu besar, gara-gara pandemi justru gede gitu. Oh gitu. Alhamdulillah ya kita ngerasain itu gitu. Cuman memang ada beberapa aset yang kayak kejual, kayak aku kan gitar gitu. Sempet Lumayan, ya? ada sempet juga. Tapi maksudnya kayak akhir-akhir tuh kayak Allah ngasih rezeki gitu. Di saat orang lain nggak ada kerjaan malah kita masuk gitu, alhamdulillah, walaupun bukan dari off air. Jadi dari yang lain rezekinya, dari kerjaan lain. Kayak gitu. Dari streaming. Apalagi Dara nih, wah nyayur banget nih. Alhamdulillah. Nyayur di bagian mana? Di ceker itu. Justru alhamdulillah aku bilang kan yang masalah yang kemarin itu justru rezekinya tuh turun pas aku lagi butuh, Kak. Pas pandemi itu bener kebuka, ada aja endorse tuh dan nominalnya tuh gede banget gitu. Gede-gede banget. Alhamdulillah. Iklan, endorse, apa segala macam. Iya endorse. Makanya aku bilang mungkin dari kejadian tersebut tuh mungkin dari sini ya gantinya gitu. Oke. Jadi kamu pindah ke Bali itu kan di momen-momen pandemi itu ya? 2017. Oh sebelumnya bahkan. Sebelum. Terus nah waktu itu kan kamu bilang job banyak tuh sampai 2019 banyak. Tapi kamu pindah ke Bali. Nah itu menjadi semakin susah juga nggak untuk komunikasi kalian berdua? Ya konten aja sih paling yang nggak pernah bareng ya. Terus kayak fans juga nanya-nanya kan, kok nggak bareng. Sedangkan orang tahu The Virgin tuh ya berdua gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan off air, Dara berangkat dari Bali ketemu di kota ya udah, job abis itu pulang lagi masing-masing. Kayak gitu. Biasanya kan kalau dulu berangkat dari base camp, barengan ke bandara, pulang juga bareng gitu. Tapi kamu waktu itu tahu nggak kalau Dara itu sedang menghadapi kenapa dia pindah ke Bali waktu itu? Tahu nggak ceritanya? Tahu. Oh tahu. Tahu. Oh cerita di saat itu atau kamu tahu dari cerita-cerita sebelumnya? Tahu dari sebelumnya aku tahu kan aku 24 jam sama dia Kak dari umur 16 tahun. Oh jadi tahu lah latar belakangnya Tahu kenapa? banget semuanya tentang keluarganya, tentang apapun. Jadi ibarat kata tuh aku sama Dara tuh kasar-kasar ibaratnya saldo ATM masing-masing aja udah tahu gitu loh. Segitunya kita nggak punya rahasia. Jadi apa yang kalian rasakan ketika menjauh gitu dari sedekat itu gitu? Terus tiba-tiba jauh gitu? Kalau aku sih jujur kesel gedek ya Kak, karena aku kalau ngomong tuh kasar, maksudnya belak-belakan sama dia. Aku udah bilang, aku tuh nggak suka, karena aku gitu nggak ngomongin di belakang. Aku nggak suka nih sama ini nggak suka. Tapi dianya kan masih ngeyel, masih gimana ya namanya, mungkin circle baru, ngerasa lagi asik. Gitu kan? Lagi asik, lagi ngerasa nyaman apa gimana. Jadinya apa yang aku omongin meskipun kita deket dari nol tuh nggak mempan, jadi kayak mental gitu loh. Jadi ya udahlah, tunggu dia sadar sendiri. Ada rasa sedih nggak? Sedih lah Kak. Tadinya maksudnya apa-apa diurusin, apa-apa ngurusin gitu. Jadinya oh ya udahlah. Sempat kesel banget aku ngomong kok aku gedek banget. Sakit hatinya pasti sampai sekarang masih dibahas. Iya. Tapi nggak apa-apa, aku nerima Kak. Nerima. Tapi maksud aku yang Dara omongin itu kan maksudnya kayak Dara emang kesel oke. Tapi maksud aku hanya sekedar udah sering ngomong ke Dara nggak seburuk yang Neng pikir juga kok gitu. Kayak aku juga dapat pelajaran dari circle pada saat itu, aku juga dapat pelajaran baik juga gitu. Yang bisa mungkin aku aja yang tahu gitu. Kayak ya itu memang udah jalannya dari Allah gitu kan, sampai akhirnya kita dekat lagi. Oh, ya mungkin buat Dara dia ngerasanya ya kalau dia nggak terima sih aku nggak masalah, karena emang aku ngerasa salah juga, tapi maksudnya nggak yang seburuk yang mereka pikir juga gitu. Kamu sendiri merasa apa ketika jauh nih, kalian berdua jadi jauh? Kalau Dara kan sedih ada, kesel gedek juga ada. Kalau kamu? Iya. Kalau aku apa ya? Yang ngerasa ada yang kurang juga lah, maksudnya kayak biasa kita ngonten bareng nggak masalah, terus ini jadi kayak ada batas gitu, kayak yang ngerasa lah sedih juga. Sedih juga? Ya sedih, pasti ngerasa sedih, tapi kayak aku kayak, ya itu kayak tadi Dara bilang, aku kayak nggak punya kuasa gitu loh. Kayak aku mau gini-gini nggak enak, mau gini-gini nggak enak, padahal sebenarnya kan ya udah, harusnya kan nggak masalah ya gitu. Ya nggak tahu sih pada saat itu lagi pada kenapa. saat itu aja fasenya ya mungkin ya. Tapi kamu masih kepo-kepo nggak dari lagi ya? Kenapa sih lagi ada apa gitu? Oh iya, jelas lah, pasti. Nanya kabar juga sering kok. Cuma maksudnya kayak itu nggak sedekat biasanya. Biasanya. Oh, nah kalian kan ya itu tadi kembali lagi ke awal ya, bahwa kalian tuh sepakat pokoknya kita selalu berdua ya, nggak akan nerima job pisah-pisah tuh sendiri-sendiri sebelumnya. Sampai dari yang mulainya nggak kenal nih kan, saling nggak kenal, dipertemukan, sampai klik walaupun tiap hari berantem katanya. Betul. Kok bisa sih? Ya tahu ya, mungkin kayak aku sama Dara kayak punya beberapa sifat yang sama. Oh ada yang sama? Ada, kayaknya kita orangnya berdua nggak dendaman. Jadi kalau misalnya berantem kata-kataan habis itu udah nggak nyimpen di hati. Terus mungkin dari kita berdua juga saling nggak pernah iri-irian. Jadi kayak punya satu kesamaan gitu.
Iya, kalau dari Dara apa kira-kira menurut kamu yang buat kalian tuh klik banget Iya, gitu? klik banget. Aku kan dia kan bawel Kak, terus aku anaknya kan kayak selengean gitu loh. Aku ngerasa bahwa apa yang aku lakuin tuh dia tuh kayak nerima aja gitu. Oh Dara anaknya begini ya, jadi dia tuh kayak nerima aku apa adanya. Aku mau bawel, aku mau tukang marah, tukang ngomel, dia nerima. Jadi aku kayak ngerasa dia tuh kayak kakak gue ya, yang nggak pernah ngejudge aku. Lu tuh gini ya enggak, tapi kalau misalkan aku lakuin yang salah dia ngasih tahu, Neng, lu tuh gini-gini. Itu yang bikin aku kayak oh, ini orang nih kayak baik, dia bener deh. Jadi klik aja gitu rasanya. Ntar kamu kalau lagi ngebawelin dia nggak ada yang dimasukin. Enggak, sama. Jadi kayak kita tuh bener-bener nggak dendaman orangnya. Tapi memang Dara juga maksudnya kayak aku bawel tuh salah satu kekurangan juga kan. Maksudnya kayak ada hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak aku bahas gitu. Aku juga Contohnya. apa ya, contohnya mungkin kayak misalkan nasehatin dia terlalu berlebihan. Kan itu kan maksudnya lebih ke bawel ya, misalkan kayak Dara ada masalah. Tapi aku kayak nasehatin dia tuh kebablasan gitu loh. Kayak terlalu apa? Neng jangan gini ya, kayak terlalu aku ngerasa kayak kadang suka kebablasan. Kamu ngerasanya? Iya, tapi abis begitu aku ngeh gitu. Oh iya harusnya gue nggak gini ya tadi gitu. Kayak aku ngerasa gitu sih. Gimana? Menurut kamu dia terlalu bawel nggak? Bawel banget, bawel banget. Sampai pernah aku berantem Kak. Baru banget kemarin berantem beberapa bulan yang lalu ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Beberapa minggu aku berantem kan. Terus aku teriak-teriak, karena kalau berantem memang begitu kan. Terus dia di telepon dia kan nggak ikut. Apa lu ya Neng? Lu kesurupan? Hah? Emang iya gak berubah dari dulu lu kayak kesurupan kalau berantem. Aku bilang, apa sih lu? Aku bilang, lu gak ada di sini ya? Gue bilang, gak usah kata-katain gue. Lu gak ada di sini, gue diam aja lu. Aku bilang gitu Kak, sampai segitunya. Iya. Jadi kalau aku lagi berantem tuh yang teleponnya dia. Abis itu baik lagi tapi. Terus itu baik lagi. Terus aku kan datang ke apartemen gitu kan, yang buka kunci kan dia kan. Terus di lift cuma gini, apa gitu doang. Jadi baikannya segampang itu. Ketemu udah langsung baik aja gitu. Padahal aku udah sewot-sewotan kan. Gitu. Inilah perjalanannya grup mereka ya. Nah ketika ya ini setelah ya 5 tahun 10 tahun nggak ngeluarin album, terus kalian masuk lagi di masa kini gitu kan, di masa dimana ya mungkin beda yang era. lagi booming itu lagu-lagu yang apa sih Beda era ya? beda era yang melodinya tuh yang lebih kayak gitu-gitu tuh ada apa buat kalian tuh tantangannya apa sih atau yang menjadi kecemasan kalian atau kalau dibilang cemas sih kita nggak ada cemas Kak, karena alhamdulillahnya The Virgin dari 2009 berkarya, kita kayak ngeluarin karya tuh ya nothing tulus aja gitu, mau laku syukur nggak ya udah gitu, karena kita ngerasa kita udah punya fans yang loyal. Jadi ketika sekarang kita ngeluarin album masih dengan gaya kita nggak takut diterima apa enggak ya gitu. Cuman kita berusaha untuk mengikuti alur zaman sekarang. Kayak kita ngonten sama konten kreator, kita menyambangi podcast gitu. Kalau kayak zaman dulu kan Kak TV ke TV ya Kak. Iya. Jadi kalau sekarang kita berusaha mengikuti, terus kita ngonten di TikTok gitu. Lucu-lucuan, misalkan joget-joget atau apa. Jadi kayak lebih ngikutin alur sih gitu. Kalau kecemasan sekarang. Kalau kecemasan nggak diterima sih nggak ada sih, karena kalau buat kita rezeki udah diatur Allah kan gitu. Ini kan metamorfose dari kalian umur 16 tahun. Terus 15 tahun kan kalian udah makin apa ya beda lah. Kalian sudah semakin kaya pengalaman gitu. Nah, itu untuk image sendiri The Virgin. Judulnya The Virgin. Sampai sekarang masih The Virgin lagi. Kayaknya aku bilang, ini kayaknya ini doa gak Jadi sih? doa gak sih? Doa banget Aduh, gitu. Mas Dani, terima kasih loh Mas Dani mendoakan ngasih nama The Virgin. Sekarang kita masih virgin loh. Iya loh, ini dua-duanya masih doa. jomblo-jomblo. Iya. Ya ampun. Nggak tahu sih Kak ya, katanya kalau udah melekat kayak jadi doa gitu ya, tapi amit-amit sih. Kita nggak mau amit-amit ya. Ini kan udah pengen ya mudah-mudahan. Pengen kalau aku pengen punya anak. Mas Dani gimana sih, tanggung jawab lah. Jadi Mas Dani yang tanggung jawab. Kalian dikasih nama. Iya, ya mudah-mudahan nggak amit-amit sih, jangan sampai jadi doa lah amit-amit. Iya. Doa yang baik. Yang baik. Bahwa The Virgin itu kembali ke hatinya yang Betul. selalu Virgin. suci. Suci, betul. Dan heart. Iya kan? Oke, ini kalau di scrap foto, kalau kita tunjukin foto ini. Itu. Saya tahun berapa Bos kita. Bos kita. Mas Dani. Jadi ini sosok ini di mata kalian tuh sebagai apa sih? Seperti ibaratnya tuh apa gitu dalam kehidupan kalian? Bos? Udah jadi ayah, kakak, guru ya. Mentor. Ya bener-bener dari hati kita yang paling dalam ya, kita ngerasa kalau nggak ada Mas Dani, The Virgin nggak ada lah gitu. Beliau sangat berjasa banget. Sangat berjasa. Sangat berjasa. Nah sekarang kan beliau sibuk di tempat lain gitu Iya, kan. iya. Terus jadi gimana? Pasti beda lagi tuh bentuk hubungannya. Ya kalau Mita kan emang lebih sering ketemu Mas Dani karena kan berurusan sama Triad, The Rock yang lagi nyari vokalis baru. Gitu. Jadi kayak aku lebih sering
ketemu Mas Dhani dibanding Dara. Tapi beliau nggak ada perubahan kok dari dulu sampai sekarang. Masih tetap concern juga, ngasih Masih masukan-masukan juga? Iya, baik. Mas Dhani itu mah benar-benar jadi mentor kita. Ibaratnya kayak kita tuh sekarang kontrak sama Mas Dhani itu udah kayak kontrak utang budi seumur hidup gitu. Karena kalau banyak orang mungkin yang bertanya-tanya, The Virgin masih di RCM nggak sih? The Virgin masih di bawah naungan Ahmad Dhani apa enggak sih gitu. Kayak menurut aku sama Dara pertanyaan itu nggak harus ada gitu. Karena sampai kapanpun forever ya. The Virgin punya beliau gitu. Walaupun beliau ya lagi sibuk di mana sih mana, tapi hati kita tetap buat beliau ibaratnya gitu loh, karena beliau adalah berjasa banget buat kita. Nah, ini menarik nih ya. Maksudnya kalian tuh ya sangat berterima kasih, tapi juga sangat setia. Walaupun ya tadi kalian berdua pun kena imbas banget. Tapi kalian tetap ya menghargai, tetap sampai sekarang dan menganggap bahwa ya forever kalian adalah terikat dengan Ahmad Dhani gitu. Apa sih dari sosok Ahmad Dhani yang menurut kalian itu yang membuat kalian menghormati sekali sosok ini? Ya kalau buat aku sih karena memang dari 2007 aku udah kenal beliau, orangnya sangat baik banget gitu. Walaupun orang bilang beliau sombong atau apa, ya Ahmad Dhani doang yang boleh sombong memang sebagai musisi gitu, karena beliau pantas untuk itu. Jadi kayak buat aku ya udah lebih dari kakak, saudara. Sangat baik banget. Baik sekali. Contohnya yang kamu ngerasa bahwa dia tuh gila. Ya kalau aku sih ya terlepas dari masalah kehidupan percintaannya bos kayak apa, tapi buat aku beliau ayah yang baik. Ayah yang baik buat kamu pun ayah yang baik buat aku, karena aku kan nggak pernah punya bapak yang baik ya. Ya jadi buat aku beliau walaupun kehidupan percintaan yang nggak seharmonis dia sama anaknya, tapi dia ayah yang baik banget. Contohnya kayak kalau sama kamu tuh kamu ngerasa dia menjadi figur ayah tuh apa sih, sikap-sikap seperti apa? Kelihatan kok dari pada saat aku baru masuk RCM, beliau lagi gonjang-ganjing. Ya, itu kelihatan banget gitu loh. Terus sekarang juga udah punya keluarga baru. Ke kamunya? Aku? Ya aku kayak mendambakan aja gitu sosok ya ayah kayak beliau. Ya kalau sekarang mungkin berarti suami ya. Beliau bertanggung jawab banget gitu sama keluarga dari segi finansial, dari segi apapun itu. Jadi idol ya, kamu mengidolakan dia mengidolakan sebagai juga, mengagumi. Kayak dia menurut aku sosok cowok yang memang bertanggung jawab banget di keluarga. Ya kan aku terlepas dari permasalahan lain-lain ya. Nggak, tapi bukan kalau, wilayah aku untuk komen. Gitu. Kalau sikap kamu, sikap Mas Dhani ke kamu gitu, yang kamu nganggap ini nih caranya dia mengayomi itu seperti figur ayah gitu dalam kehidupan. Iya, aku contohnya apa misalnya? Kalau ke aku, ya ke aku sih lebih ke ya banyak selengeannya sih. Kalau Mas Dhani kan kalau ke anak-anak teriak, kalau ngobrol ya sekenanya dia. Tapi saya kayak ada saat-saat tertentu dia ngarahin untuk hal baik. Gitu. Ada gesture-gesture apa gitu yang pada saat waktu itu adik aku meninggal gitu, beliau datang meluk aku terus bilang ya udah sabar ini itu segala macam, sampai beliau ngajak anak-anaknya untuk datang juga ngasih support ke aku. Pada saat aku waktu itu punya rumah, baru kebeli rumah, beliau juga datang gitu, meluk aku, ngasih support, seneng bahwa anak didiknya udah berhasil gitu. Itu sih buat aku berharga. Buat kamu berharga. Jadi dia ada terus dalam fase-fase kehidupan kamu. Betul. Kalau buat kamu, Dara? Kalau aku sih kenal Mas Dhani dari umur 16 ya Kak. Jadi yang aku tuh bener-bener anak desa yang baru ke kota kayak Bimbi. Dia bener kayak Bimbi. Ya. Terus kayak terus aku ketemu pas bener-bener pas di acara Mama Mia itu kan, terus Mas Dhani bilang ya udah kamu kalau misalkan nggak masuk nih langsung saya kontrak gitu. Nah ternyata maksudnya yang aku kagumin tuh kok bisa ya, maksudnya aku yang gadis desa bisa ketemu sama Mas Dhani dan Mas Dhani itu bisa milih aku gitu. Dan aku aja malah nggak tahu nih aku bisa apa enggak gitu. Tapi sesosok Ahmad Dhani bisa ngelihat potensi aku sedetails itu. Padahal aku aja nggak berkepikiran panjang untuk jadi penyanyi. Bahkan sampai sekarang sudah 15 tahun di Virgin gitu ya, nggak ada kepikiran panjang. Tapi Mas Dhani langsung tahu. Lu kalau misalkan nggak masuk langsung saya kontrak loh Kak. Nggak, maksudnya orang kan susah ya mau masuk RCM tuh susah banget gitu. Terus aku cuma cukup ke Jakarta, Mas Dhani bilang gitu kayak luar biasa sih gitu, kayak menurut aku berharga banget gitu. Itu jadi sih. percaya Percaya kepada kalian. Banget. Karena itulah kalian juga loyal ya. Dan support dia, bahkan nggak mau nyusahin ya. Nggak mau lah, udah pasti itu mah. Jadi kalian berantem ini Mas Dhani juga nggak tahu? Yang waktu itu kayaknya sih tahu ya. Cuman maksudnya ya udahlah gitu. Tahu sih itu, tahu kan. Iya, tahu pasti. Tapi nggak nanya-nanya ya. Enggak. Biarlah kalian menyelesaikan. Tapi nih ada juga sempat rumor gitu ya.
bahwa salah satu yang bikin kalian sempat bubar itu adalah karena Mas Dhani itu proyekan bandnya banyak gitu. Jadi dia sibuk sama yang lain-lain sampai nggak keurus nih The Virgin gitu. Itu benar gak sih? Sebenarnya kalau Mas Dhani punya proyek banyak itu memang real karena kan beliau produser ya, produser juga di musik gitu dan anak didiknya tuh banyak gitu. Kalau untuk gara-gara itu sih enggak banget, sama sekali enggak ya. Bukan itu ya? Enggak, bukan karena itu. Karena memang Mas Dhani tuh sebenarnya ngurus kita juga nggak yang terlalu terjun banget karena beliau punya anak buah. Tapi petuah-petuah beliau ke kita sama ke anak buahnya itu kan nyangkut sampai sekarang gitu. Jadi kayak kita tuh emang ya udah apapun yang dulu Mas Dhani lakuin untuk The Virgin kayak dari awalnya udah begini kita mengikuti itu jalurnya gitu. Jadi kalau dibilang gara-gara itu sih enggak, sama sekali enggak. Oke. Apa sih Mas Dhani yang pesan-pesan buat kalian nih selama meniti karir di dunia musik nih dengan The Virgin itu yang ngelekat banget tuh? Nilai-nilai apa? Kayak Mas Dhani itu lebih ke gestur contoh ya. Jarang banget ngomong maksudnya kayak Dara harus begini ya, Mita harus begini ya, enggak. Jadi lebih ke nyontohin. Contoh apa yang kalian tangkap dari contohnya dia? Ya contoh sikap apa? Contohnya sikap tegasnya gitu. Terus juga kayak sama anak buah tuh dia mengayomi banget. Itu nurun juga ke kita sama ke tim kita. Itu kan kayak salah satu contoh ya. Terus loyalitas gitu. Sempat ada petuah juga tuh Petuah, Mas Dhani ngomong yang apa? kita ulang tahun yang dia bikin video. Apa ngomongnya? Ya kan kamu yang edit. Gimana sih? Gua kan gue. Oh yang itu, beliau bilang katanya The Virgin tuh beruntung punya fans yang loyal. Ya itu. Katanya seringlah berkarya, saya lebih seringlah karya lebih dibanyakin lagi lah. Karena Sebagai penghargaan terhadap fans. Iya, karena kalian tuh beruntung karena fans kalian tuh loyal. Kalau kalian gak punya fans loyal, kalian udah hilang kemana tahu. Nah beliau sempat ngomong gitu di ulang tahun kita yang ke-12. Jadi beliau, petuah beliau untuk kita lebih sering, lebih banyak karya. Itu sih lebih ke situ. Ya, dari petuah itu, iya benar-benar. 3 tahun kemudian keluar album. Ya aku baru ngeh tuh Neng ngomong. Ini proses lagu nih, mencari lagu dan menciptakan lagu sampai akhirnya ya 3 tahun kemudian itu apa tantangannya? Banyak juga sih, sempat Tuh ya. lagunya ditolakin label. Aku kan kebetulan kayak yang banyak bikin lagu untuk The Virgin ya. Ada beberapa lagu yang ditolak sama Seorang label. Mita. Iya. The Virgin masih mengalami itu. Bapak Rahayu, saya kayak ini gak cocok, bikin lagi coba, aku bikin lagi. Sampai akhirnya aku sempat ada nyerah lagunya beberapa nggak diterima. Aku akhirnya ngomong ke Dara coba bikin dong lagu gitu. Akhirnya Dara bikin. Ada lagunya akhirnya yang masuk di album ciptaannya Dara. Ya itu lagu Tak Setia. Itu lagi Covid, Kak. Oh iya. Terus Mita bilang, "Neng bikin lagu dong." Ya. Ntar ya kalau mood, kamu gitu kan, Kak. Kalau mood. Iya, soalnya butuh lagu mellow dia bilang Ya, gitu. betul lagu mellow. Hanya udah ternyata aku tiba-tiba dapat ilham aja gitu, Kak. Lagi main piano gitu dikit-dikit, enak lagunya enak nih. Terus bikin. Kalau 9 menit aku udah lagu nih, coba dengerin dulu. Akhirnya Mita ajuin ke Para Hayu. Demoin ke Bapak, Karena diterima gitu. Jadi siapa yang tak setia? Ada lah kayak. Ada. Ada lah gitu. Itu ya, jadi nggak bolak-balik itu. Iya. Oh, sempat ini juga nggak sih kreatif apa tuh namanya tuh Kayak kreatif blok? produktivitasnya berkurang. Sempat. Aku sempat ngeblank, sempat ngalamin, tapi pasca adik aku meninggal. Pasca itu sih, tapi aku bangkit sih hanya 2 tahun aja. Nggak lama-lama banget sih. Apa yang buat kamu bangkit lagi semangat itu apa momen The Virgin. Oh, The Virgin. The Virgin yang bikin aku semangat. Pada saat itu kan aku memang drop ngurusin adik 8 bulan sampai akhirnya ya Allah lebih sayang. Ya dari situ kan aku agak sedikit drop, Dara juga tahu karena mamaku kan drop gitu. Jadi kayak aku harus nenangin mama, jadi kayak fokus aku kebagi. Tapi ada momen dimana aku kayak ayo The Virgin harus berkarya gitu. Pada saat itu kita ulang tahun yang ke-6, aku inget banget. Kita bikin konser dan akhirnya kita bikin lagu gitu, rilis album lagi. Jadi kayak ya itu sih yang motivasi The Virgin sih. The Virgin. Jadi The Virgin itu yang bikin aku motivasi untuk tetap berkarya lagi. walaupun apapun tantangannya. Iya. Itu tadi ya pesannya bahwa kalian harus bersyukur punya fans yang loyal. Nah itu kata Mas Dhani bener, petuahnya Mas Dhani. Jadi apapun yang terjadi ya terus coba aja. Iya, Gitu. karena hoki nggak ada yang tahu Kak. Nah, kalau ini yang berikutnya, ini kalian karena dari 16 tahun gitu ya, sampai berkarya, tadi rezekinya banyak apa segala macam. Ternyata kalian berdua ini punya ya kehidupan pribadi juga yang cukup sebenarnya berat, tapi juga banyak remaja gitu yang mengalami hal yang sama gitu kan. Kayak kamu misalnya menjadi sandwich generation gitu, dan itu sempat membuat kamu juga kemarin cerita cukup sedih, dan pasca kamu cerita juga rame lagi ya. Kalian berdua sebetulnya adalah tulang punggung keluarga. Iya Kak.
Cuman kita berbeda aja. Iya. Berbeda case. Ini si Dara baru ngomong begini aja udah berkaca-kaca lagi. Enggak Kak, lanjut. Gitu. Ya gimana ya? Sebenarnya jujurnya sih kan banyak dari berita kemarin yang kita on air itu Kak. Aku ada baca-baca komen lah. Maksudnya banyak orang maksudnya yang ngerasain hal yang sama kayak aku gitu. Cuman emang jujur dari dulu tuh emang aku bukan dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya gitu. Papa sama papa aku, mama sama papa tuh emang ada usahanya dulu. Cuman kan namanya manusia ada naik turunnya kan. Nah pada saat mungkin Allah juga ngasih aku rezeki. Mas Dani bilang begitu aku masuk RCM mungkin akan tahu pada saat itu orang tua lu akan kesusahan gitu. Makanya pas The Virgin naik usaha keluarga drop. Makanya aku jadi tulang punggung keluarga dari situ dari umur 16 tahun makanya aku bilang ya udah dari situ aku kerja ya udah makanya ada royalti aku kasih ke mama papa royalti kasih ke mama papa gitu dibeliin itu aset-aset segala macam sampai suatu hari kamu tahu aset-aset itu tiba-tiba dijual tanpa sepengetahuan kamu. Iya itu tuh sebenarnya tuh nggak langsung dijual semuanya tapi kejadiannya itu dari tahun 2014 ya tahun 2014 bla 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 habis total di tahun 2017. Habis total? Iya. 2017. Sementara ya kamu perjuangannya bersama The Virgin nyanyi kemana-mana, berbagai daerah, ke pelosok-pelosok. Banget. Ya itu kan. Gak ada libur Kak kita. Gak ada libur? Gak ada. Untuk ngumpulin aset tuh gak ada libur. Yang bilang, iya. Sebulan misalkan 30 hari, 29 hari kita bisa 35 kali eventnya. Sebulan itu. Nah itu habis? Habis. Gak ada sisanya? Total habis. Dan yang terberat yang kamu rasakan adalah karena kamu ngerasa kapan gue bahagianya gitu. Iya, kayak aku mikir ya Allah emang ini kalau emang jalan aku nggak apa-apa gitu. Cuman aku kayak ngeluh tuh namanya manusia ya Kak. Kayak oke, gue dari umur 16 tahun gue udah kasih buat orang tua gue. Terus bahagianya kapan gitu. Aku waktu itu pas saat aku ikhlas, maksudnya bener-bener legowo tuh kayak ngomong sama diri sendiri kayak kapan. Aku tuh sebenarnya ya Kak, aku tuh sampai ke psikolog. Dan mama papa tuh kalau nangis lagi Terusnya nggak ada yang tahu gitu. Makanya kejadian kemarin yang di on air ternyata malah aku diserang lagi gitu ya, bahkan sama adik aku gitu. Kaget sih aku pikir, maksudnya setelah mereka tahu aku ternyata sakit hati, aku pikir mau dirangkul gitu. Ternyata malah kena lagi gitu. Bahkan adik aku sendiri itu malah marah, nyerang kamu. Maksudnya kan kemarin juga aku ngomongnya maksudnya ya udah aku pengen cerita aja gitu kan, kakak juga nanya ya udah aku ceritain apa yang kau rasain gitu. Tapi kan di balik itu juga mereka juga nggak tahu Kak, mereka nggak 24 jam sama aku. Aku ke psikolog, terus sampai hormon aku keganggu, aku sampai keluar air susu Kak. Saking stresnya, maksudnya aku anak aja belum punya gitu. Aku tuh lagi stres waktu itu ya. Ada kejadian lah yang harus aku ceritain gitu tentang keluarga juga. Terus aku sampai saking stresnya nahan sendiri Kak, tiba-tiba baju aku basah. Itu ternyata keluar gitu. Terus aku searching kan katanya berpengaruh juga saking stresnya kayak gitu. Terus aku sempat ke psikolog. Ya udahlah, maksudnya aku harus ada orang yang bisa ngasih tahu aku juga gitu gimana cara ngadepin ini. Hanya aku juga sampai minum obat, maksudnya nggak bisa tidur segala macam kan. Keluarga aku nggak ada yang tahu gitu, yang begitu-begitu nggak ada yang tahu gitu. Terus kejadian kemarin malah ada aku malah nyerang aku, maksudnya melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan buat kamu gitu. Di luar ekspektasi reaksinya. Karena aku pikir ya udahlah, setelah tahu aku begini maksudnya kayak ngerangkul apa gimana, tapi malah nyerang aku dan keluarga yang baru juga, maksudnya dari dia juga malah ikutan gitu ngatain maksudnya. Di sini loh gua dari umur 16 tahun yang tahu semuanya. Jadi maksudnya kalau kasarnya tuh jangan sok tahu. Kamu tuh cuman baru kenal keluarga aku tuh berapa tahun sih? Aku dari umur 16 tahun, dari lahir pun udah sama mereka, aku tahu gitu loh. Jadi maksudnya aku juga sama sekali gak ada niatan buat buka aib keluarga. Aku juga gak tahu, itu aja podcast aja 4 bulan yang lalu Kak. Kamu bercerita di sini lebih kepada ya akhirnya kamu ikhlas, dan setelah kamu ikhlas rezeki itu justru makin banyak datang. Itu kan sebetulnya intinya. Iya. Niatnya kemarin gitu bener. Nggak disalah artiin. Apalagi yang kamu rasakan sampai kamu merasa perlu ke psikolog?
Nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur. Terus kayak apa ya, rasa bersalah aku yang terus-terusan kayak, aduh aku ke Bali gitu. Usahakan, jadi aku dari kejadian itu aku nabung Kak. Terus aku mulai ngerem. Kan kalau dulu kan emang semuanya aku kasihin ke keluarga. Tapi setelah kejadian itu tuh aku kayak ngerem. Terus aku mikir kayak, gue salah nggak ya? Kayak perang batin gitu loh Kak. Salah nggak ya gue nabung sendiri, nggak ngasih semuanya. Terus kadang-kadang kalau minta, aku cuma bilang nanti dulu ya kalau ada gitu. Kalau misalkan ada juga aku kasih. Ada kebutuhan. Aku juga kebutuhan. Nah itu yang aku pikirin tuh, aku salah nggak ya begitu? Aku durhaka nggak ya? Terus-terusan Kak begitu. Makanya aku sampai psikolog tuh, gue salah nggak ya gitu. Ya meskipun beberapa orang terus bilang nggak salah Neng, nggak salah, sekarang mikirin diri lu sendiri. Cuman tetap aja aku tuh salah nggak ya gitu. Itu aja sih Kak. Sampai sekarang masih? Masih sampai sekarang. Rasa bersalah ketika kamu milih untuk memikirkan dirimu sendiri dulu. Terus sih gitu. Suka. Semangat Neng. Banget. Jadi apa yang harus dilakukan? Kata psikolog apa yang harus kamu lakukan supaya perasaan kamu lebih ringan dan enteng? Ya aku harus lebih trust sama diri aku sih. Maksudnya dengan adanya masalah katanya, berarti kamu bisa ngadepin ini kan. Dengan kamu ikhlas aja kamu udah berlapang dada. Udah bisa nerima, itu kamu bisa katanya. Di sini sekarang kamu tinggal terima, gimana caranya kamu bisa bangkit lagi. Dari situ aku bilang ya udah. Tapi aku punya cara sendiri yang kayak aku tuh harus ngerasain sakitnya gitu Kak. Jadi aku tuh separah itu kayak udah sakit hati nih. Aku rasain benar-benar sakit. Dari situ oke. Ini sakit gua udah cukup, gua bisa bangkit gitu. Dari situ sih. Cara kamu Cara aku nikmati itu. Nikmati sakitnya dulu. Kalau aku udah nikmatin, udah ngerasain, dia udah oh begini ya sakitnya. Oke. Gue bisa nih dari sakit ini bisa jadi motivasi buat gue buat bangkit lagi. Itu sih. Ya, kamu rasakan sakitnya dikecewakan, sakitnya ya apa ya namanya, banyak tuntutan. Tapi di balik tuntutan itu pun sebenarnya kamu ingin terus berbakti, bahkan ada rasa bersalah. Yang sekarang ketika kamu diserang lagi, apa yang paling berat kamu rasa? Rasa apa? Kecewa. Justru aku kayak ngerasa bersalah. Kamu merasa bersalah juga? Ya maksudnya harusnya aku nggak usah ngomong, nggak usah cerita gitu. Aku cukup minta maaf sih, maksudnya gara-gara ini jadi rame. Semua apa juga jadi kena gitu. Adik-adik aku juga jadi kena gitu gara-gara aku. Maksudnya ibarat kata aku kan pengen cerita pengalaman aku gitu yang dirasain, tapi sekarang malah begini. Aku cuma minta maaf. Mungkin gara-gara kemarin atau gara-gara pedas aku yang lama-lama aibnya jadi kebongkar, jadi keluar, aku jadi ngerasa bersalah lagi gitu. Gitu sih. Cuma minta maaf aja sih Kak. Ya, mudah-mudahan mereka mengerti ya bahwa kamu tidak bermaksud untuk membuka aib, kamu hanya bercerita apa yang kamu rasakan. Kadang merasa itu menjadi beban, bukan beban sih, ya apa yang kamu rasakan lah sebagai perempuan yang masih sendiri, yang harus memikirkan banyak hal, yang merasa harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kamu sayangin, dan itu kadang-kadang membuat kamu ya merasa sendiri, berat juga kadang-kadang, ada rasa takut pastinya, khawatir, rasa itu sebenarnya mungkin mereka belum bisa menangkap itu ya. Iya, salah tangkap ya. Mudah-mudahan mereka paham ya, bukan bermaksud itu, ini mereka hanya sharing perasaannya, kekhawatirannya gitu. Tapi kalau rasa sayangnya pasti sayang banget. Makanya selama ini aku jadi tulang punggung keluarga kan. Saking sayangnya ya udah aku, makanya kalau ada kerjaan aku ke mereka mau apa-apa aku jabanin gitu. Makanya kemarin aku cerita di kakak, malah dari keluarga sendiri malah gitu, malah disalah artikan gitu. Semangat. Ternyata kamu yang dari umur 16 tahun sampai 15 tahun ini, walaupun ada rasa khawatir, takut, rasa bertanggung jawab, kamu bisa melewati loh. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 15 tahun ya bisa
melewati itu. Insya Allah kedepannya tetap kuat. Kuat sih. Mentalnya makin kuat. Mentalnya makin kuat. Insya Allah. Mungkin Allah niat baik juga. Pasti. Mita tahu banget lah Kak, aku gimana tahu banget. Sementara Mita sendiri juga ada hal juga yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu. Iya, ada juga. Cuman maksudnya kayak aku beda kayak sama Dara ya Kak. Apa bedanya? Kalau Dara kan mungkin dengan ceritanya dia, keluarganya. Ya seperti yang tadi diceritain. Kalau aku kan ya kita sama-sama tulang punggung keluarga, tapi kan aku memang waktu itu merawat adik gitu. Jadi ada harta yang memang hilang, tapi karena memang aku ikhlas buat merawat adik. Kalian Itu beda sama-sama case ikhlas aja, ya. iya. Kalian sama-sama ikhlas untuk keluarga. Tapi mungkin kalau dirunut ya pasti akan lebih sakit hati Dara dibanding aku. Kalau aku kan merawat adik sakit gitu. Ya itu lebih banyak lebih kepada sedih ya. Iya sedih, maksudnya kayak ikhlas dong gitu. Tapi kita punya case yang sama gitu. Hartanya hilang tapi dengan cara yang berbeda. Tapi Allah titipkan rezeki itu Iya, kepada itu kalian. untuk mereka, untuk keluarga. Untuk keluarga. Dititip memang untuk keluarga. Itu sih yang aku selalu bilang sama Dara, karena yang namanya hidup kan ya kita cuma bisa ngejalanin. Pasti ada sesuatu yang baik gitu. Maksud aku kayak sekarang case-nya Dara kan mungkin ini cara Allah untuk membuat keluarganya Dara tahu apa yang Dara rasain. Yang mungkin selama ini mereka nggak tahu gitu. Sakit hatinya Neng kayak apa, atau naik turunnya kehidupan perjuangannya Neng ya. kayak apa gitu kan. Aku yang dari dulu 24 jam sama dia di Jakarta gitu, bareng kerja. Dan aku tahu nominal royalti bla 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 yang Dara dapat gitu. Jadi kayak aku ngerasain kalau sakitnya dia. Nah, nggak semuanya itu indah. Iya, Ada juga up and down up and down-nya gitu ya. Yang kadang-kadang butuh dirangkul, Iya, butuh dimengerti. kita nyari rezeki kan memang untuk keluarga Kak. Iya. Tapi butuhlah kadang-kadang Iya, butuh Gitu ya. me time juga kadang gitu. Iya. Butuh mikirin diri sendiri iya, juga. betul. Itu yang mungkin selama ini Dara nggak coba untuk itu sebelum kejadian itu gitu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri Mita, kan katanya mama juga lagi sakit sekarang. Iya, mamaku lagi perawatan kanker paru. Tapi alhamdulillah dapat vonis tahun lalu bulan Desember. Alhamdulillahnya Allah ya karena mama semangat untuk sehat terus. Jadi kayak vonis dari dokter tuh benar-benar udah lewat gitu. Jadi Mama tetap sehat, ya? alhamdulillah tetap kuat. Karena pikiran mama yang positif gitu. Dan aku juga percaya mama akan makin sehat insya Allah. ya kamu sebagai ya tadi seorang anak sebetulnya, tapi ya kamu yang menjadi penjaga utama keluarga gitu kan. Apa sih ya yang kadang-kadang juga, apakah kamu juga sama seperti Dara kadang-kadang ngerasa aduh aku ingin ada yang jagain juga gitu. Pastilah ya. Kayak namanya cewek, setomboy-tomboynya aku, serocker-rockernya orang lihat aku gitu. Ya di dalam hati aku pasti ada keinginan lah untuk dibimbing gitu, dapat suami yang bertanggung jawab. Ya pastilah Kak, pasti pengen juga ibaratnya kayak diemong gitu, ditanggung jawabin gitu. Pengen pasti. Cuman kan mungkin kayak ya sekarang aku masih ada urusan ngerawat mama gitu. Jadi kayak aku nggak terlalu fokus jadinya ke jodoh ibaratnya gitu. Kayak udah ngalir aja deh gitu. Mama bilang apa ke kamu? Sering ngomong apa gitu buat kamu? Sering, kalau maksudnya mama berharap minta cepet-cepet jodoh gitu. Kadang-kadang aku bercanda-bercandaan sama mama aja deh nambah lagi album berapa gitu. Jadi kayak aku sama mama tuh udah Kayak teman ya? itu udah kayak teman gitu. Jadi kayak kemarin mama sakit, satu keluarga terus sempat drop. Cuman kayak mama justru yang malah semangat. Jadi kita akhirnya malah lebih semangat lagi dari mama gitu. Walaupun mama sekarang lagi perawatan kemo kan. Oh masih menjalani perawatan kemo? Masih kemoterapi. Jadi ya kalian dengan keluarga dan kalian berdua pun adalah keluarga. Iya. Okay. Nah kemarin kan waktu itu juga sempat rame kalau kamu minta ya soal sosok ayah gitu yang muncul hilang. Itu kaitannya sama aku lah kan. Pada saat habis diberitakan ya waktu itu ya. Iya, muncul. waktu itu hebohnya kan acaranya kakak yang setajam itu ya. Itu udah lama banget padahal. Itu lama banget kan, 2010 kalau nggak salah. Lama banget itu. Aku ingat banget kejadiannya kok. Pada saat lagi hari ibu gitu.
di acara yang kakak bawakan waktu itu. Tapi di perasaanmu sendiri, ya ini kan setelah ya udah melewati fase kamu waktu dulu bercerita belum pernah ketemu sosok ayah dan ketika sejak dalam kandungan tiba-tiba dia muncul dan agak membuat riak-riak dalam kehidupan kamu gitu, sempat ada kemarahan. Nah sekarang Mita yang ya 15-10 tahun kemudian gitu, masih ada nggak sih rasa marah, rasa itu masih ada kah atau udah nggak ada? Sebenarnya bukan lebih ke marahnya sih Kak. Kalau marah mungkin udah lewat ya. Aku kan pada saat waktu beliau muncul di media rame pada saat 2010 itu, aku marahnya sebenarnya karena beliau keluar-keluar di media ngejelekin mama. Oh, Itu yang bikin aku marah. Itu. Aku ngerasa sakit hati orang yang udah ngerawat aku dijelek-jelekin. Itu aja sih. Maksud aku gini, pada saat itu kan aku bener-bener nggak mau tahu urusan mama sama beliau dulu apa. Siapa yang ninggalin, siapa yang meninggalkan, aku nggak mau tahu gitu. Cuman maksudnya kalau emang beliau niat baik nemuin anaknya, kenapa harus jelekin mama? Itu yang bikin aku marah. Tapi seiring berjalannya waktu, udah hampir 10 tahun, aku sekarang udah lebih kayak ikhlas banget, udah lama aku ikhlas dan aku kayak lebih mikir nggak mau kenal, udah gitu. ya udah aja lah gitu. Memang udah nggak ada di, ibaratnya kayak udah nggak ada di kakak gitu kan. Ya udah gitu, nggak usah, aku juga nggak mau nambahin dosa gitu. Iya. Kalau aku ada nanggepin beliau, nah ada ntar aku marah atau mungkin apa, aku nggak tahu emosi kayak apa yang bakal aku keluarin ketika aku berhadapan sama dia gitu. Pada saat waktu itu rame aja kan aku kayak udah bener-bener emosi, untung sekeliling aku melerai aku dan masuk ke mobil kan, akhirnya aku ninggalin gitu. Kalau aku nggak tahu kalau kejadian yang ya nggak tahu, aku belum ngebayang sih kalau tiba-tiba berhadapan face to face gitu. Jadi Nggak kebayang aja. kalian sebagai anak-anak yang istilahnya ya sandwich generation gitu, berdua gitu ya. Di dalam hati kalian itu tetap ada keikhlasan, tetap ada keinginan memang untuk membahagiakan keluarga, mengangkat derajat keluarga, itulah. Gitu ya. Itu selalu ada karena kalian cinta sama keluarga kalian apapun lah yang terjadi gitu ya, apapun itu yang terjadi. Tapi sebagai seorang individu yang punya emosi, kadang lelah, kadang capek, ya butuh disayang, butuh sandaran. Betul. Kalian udah terlalu lama merasa mungkin ya, terlalu lama menjadi pohon, tiang. Ada sebetulnya pengen punya tiang. pengen punya tiang yang bisa buat bersandar juga gitu. Tapi ya udahlah. Dan ya dari cerita Dara sih ya, pergulatan batinnya, kesedihannya justru karena rasa bersalah. Benar. Gitu. Rasa bersalah ketika pengen bahagiain diri sendiri dulu. Gitu. Kamu juga ada rasa batin. Kamu juga ada seperti itu kan? Ada, teman kan kayak aku tadi bilang, case aku kan beda. Jadi kayak aku bisa bahagian aku dan keluarga gitu, bisa bareng. Kalau Dara, kalau Dara kan mungkin ada trauma gitu. Kalau aku semuain nanti gini lagi nggak gitu loh kan. Kalau dia beda, jadi perang batin. Ya aku nanya kamu. Kalau aku nggak ada histori kayak gitu, alhamdulillah. Nggak ada rasa begitu. Alhamdulillah nggak sama sekali. Ada rasa takut nggak tapi? Karena ya sekarang ada mama, tapi mama juga lagi sakit gitu. Enggak sih, aku nggak pernah takut kehilangan harta benda untuk mama? merawat mama. Kalau kehilangan mama pastilah Kak. Aku kayak kemarin mama dapat vonis aja, aku sempet drop pasti. Sempet mikir buruk lah gitu, karena kan vonisnya juga nggak main-main. Tapi adik aku nenangin aku, terus kayak aku percaya mama kuat kok. Itu yang bikin aku nggak ikut sedih. Nggak ikut sedih. Jadi aku harus tegar, harus kuat. Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh, kayak aku yakin mama sehat. Itu sih yang terpatok di otak aku. Karena mama pun kuat ya. Mama juga bersemangat karena ingin anak-anaknya juga tetap bersemangat. Banget, sangat. Apa sih yang membuat kamu nih, walaupun tadi tiang, sudah lama menjadi tiang yang juga pengen punya tiang. Tapi ya karena itu kan kalian harus hadapi gitu ya. Belum ada nih tiang lainnya gitu ya. Apa yang membuat kamu kuat nih menjalani hari demi hari dengan berbagai tantangannya? Apa? Kalau Mita apa? Kalau aku ya itu tadi kayak ngelihat, ya awal sih mama ngedrop gitu, tapi beliau justru kayak nguatin diri sendiri gitu. Jadi kayak aku, mama aja yang sakit
kuat. Masa anak-anaknya yang cuma disuruh Allah ngerawat sedih, drop gitu kayak. Jadi kayak aku tuh setiap misalkan pengen nangis, pengen apa kayak nggak boleh. Mama nggak boleh lihat aku nangis, mama harus lihat aku kuat ngerawat mama. Yang tiap 2 minggu sekali aku harus check up mama, harus tebusin obat mama, harus ketemu dokter, harus CT scan, harus MRI, harus kemo, harus ini, harus itu. Jadi kayak aku ngotin di sini nggak boleh, aku harus teriak, pokoknya harus happy terus. Kalau kamu dari apa yang membuat ya ini di tengah ya mungkin secara emosi kamu sempat stres apa segala macam, tapi kamu bisa menjalani hari demi hari terus gitu dengan ikhtiar? Apa yang membuat kamu kuat? Yang bikin aku kuat sebenarnya aku ngomong sama diri aku sendiri sih, Kak. Apa? Ya lu cewek, anak pertama gitu, punya adik-adik, punya keluarga, aku cari uang harus buat keluarga juga. Tapi sini yang bikin aku kuat bahwa lu masih ada masa depan buat diri lu sendiri. Kalau misalkan aku down, misalkan aku leye-leye gitu, lu tuanya mau gimana sih? Yang aku bikin aku kuat tuh ya lu harus bangkit, harus kuat, harus terima segala masalah dengan dengan penuh power istilahnya. Lu harus kuat nih. Ntar kalau misalkan lu gak kuat, lu tuanya sama siapa? Lu tuanya mau ngapain? Karena kalau, ya maksudnya kalau aku gak, maksudnya membagikan diri sendiri, gak nabung, gak apa, ntar gue tuanya gimana ya? Gitu. Maksudnya mama udah tua, papa udah tua, terus aku ntar tuanya gimana ya? Kalau misalkan aku dari sekarang gak nguatin diri aku sendiri, tuh harus gimana gitu. Jadi itu mau ya kamu harus tetap berjuang, tetap berjalan gitu. Kalian berdua tetap berjalan gitu ya. Berjalan terus. Karena nanti kalau kita tua juga ada kemungkinan mungkin kita akan sendiri gitu. Jangan, aku pengen punya anak. Iya, kalau itu mah pasti kan. Anak udah gede juga bakal ninggalin orang tua lah, kerja apa. The virgin heart. Hatinya yang tetap virgin. Nanti insya Allah di sini mereka amin. dapat jodoh, membangun keluarga. Amin. Harapannya amin. Tapi dari cerita mereka berdua ya bahwa family sih, keluarga ya. The Virgin buat kalian ada family gitu ya. Hamadani itu ada bagian dari keluarga, rumah kalian. Rumah kalian. Keluarga kandung kalian adalah keluarga juga gitu yang kalian sayangin gitu ya. Dan dalam kehidupan ya pasti adalah tantangan-tantangan. Tapi karena rasa sayang itulah yang kadang-kadang membuat kalian lupa untuk mikirin diri sendiri. Nah, itu dia. Benar. Ya. Dan ketika kalian mencoba untuk memikirin diri sendiri, muncul rasa bersalah. Perang batin. Mungkin banyak di antara yang nonton juga mengalami hal yang sama gitu. Bukannya gimana, sayang betul sama keluarga, ingin mengangkat derajat keluarga. Tapi ya namanya manusia kan, pengen capek, pengen pengen me time ya. Aku pengen mikirin aku gitu. Ya mudah-mudahan bisa mengerti. Amin. Mudah-mudahan keluarga bisa paham. Amin. Mudah-mudahan yang lain juga yang ya di zaman sekarang banyak sekali sandwich generation juga bisa terus dikuatkan gitu bahwa Allah titipkan rezeki buat kita ya untuk keluarga gitu, dan semua itu dari Allah. Titipan ya. Mungkin ya yang bisa meringankan kita adalah bersyukur bahwa lewat kita tetap dari Allah dan jodoh juga kita bisa mintanya. Amin. Gitu ya. Amin. Dan sukses juga untuk albumnya. Amin. Makasih banyak. Bindina seorang gadis. Benar. Sederhana tapi manis gitu. Benar. Pergi dari kampungnya ketemu Ahmad Dhani. Iya, ini darah. Bener lah. Yang darah. Bener. Aduh Mita dan Dara, terima kasih sudah hadir. Makasih Mudah-mudahan dengan bercerita ini lebih enteng lah ya buat kalian juga. Dan ya mudah-mudahan buat yang nonton juga ya bisa. Ya selain kalian merasa relate, kalian tidak sendirian yang menjadi sandwich generation. Tapi ada banyak hal yang menguatkan kalian. Ketika kita berbagi, kita bermanfaat untuk keluarga, walaupun capek atau apa, tapi tetap ada kebahagiaan kan, gitu ya. Ketika kalian bisa membahagiakan, meringankan, atau melihat keluarga kalian bahagia, itu sebenarnya senang. Cuman ya kan, namanya juga manusia, kadang ada capeknya, ya boleh dong kita capek. Kadang-kadang ya gitu. Ada lagunya nanti ya? Ada kan? Bikin lagu baru. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.